Perkenalkan, nama saya Marcella Monika Nelwan dari Prodi Pariwisata Budaya dan Agama semester 2, mata kuliah Moderasi Beragama, dan dosen pengampu Nur Fadli Tangkulung MPD. Baik, di sini saya akan membahas tentang konflik agama yang ada di Indonesia dan bagaimana toleransi yang menunjukkan agama yang ada di Indonesia. Teman-teman, pada tahun 2019, video ceramah Ustadz Abdul Somad menjadi viral karena pertanyaannya tentang salib yang dianggap menista agama Kristen. Dalam video tersebut, Ustadz menyebut salib tidak berguna bagi umat Islam dan bahkan mengidentifikasinya sebagai jin kafir yang ada palangnya, serta patung beranak untuk patung Yesus. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Pertanyaan ini memicu protes keras dari berbagai pihak Kristen yang merasa keyakinan dan simbol suci mereka dilecehkan. Meskipun Ustadz mengklarifikasi bahwa ceramahnya ditujukan untuk internal umat Islam dalam konteks menjawab pertanyaannya, banyak yang menilai penggunaan bahasa merendahkan simbol agama lain tidak dapat dibenarkan. Bible Kristen itu palsu. Dan Bible Kristen ini, tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul. Teman-teman, dari video di atas tersebut bahwa Ustadz Yahya Waloni menjadi pusat kontroversi karena ceramah-ceramahnya yang dianggap menista agama Kristen, khususnya terkait dengan Alkitab atau Injil. Beberapa pertanyaan yang kontroversial termasuk mengklaim bahwa Alkitab adalah kitab palsu atau fiktif. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa Penuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, lapor ya. Di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Nama-nama penting dalam kekristenan, seperti Roh Kudus menjadi Roh Kudis dan Septanus menjadi Tetanus. Insiden ini sempat dilaporkan ke polisi, namun tidak berlanjut, menyoroti pentingnya toleransi, saling menghormati, dan kehati-hatian dalam menyampaikan pandangan agama di tengah masyarakat Indonesia yang menyebut, saya salah satu domba yang mengeluarkan menjulur lidah kepada Yesus. Dalam video di atas adalah seorang warga negara Indonesia yang bernama Nora Aritonang yang pernah menjadi sorotan publik karena perbuatannya yang dianggap menista agama Kristen. Pada tahun 2019, Nora Aritonang dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan penistaan agama Kristen dengan membakar dan menginjak-injak Alkitab. Di sebuah video yang diunggah ke media sosial, kasus ini menuai protes keras dari kalangan umat Kristen dan menimbulkan ketegangan antara umat beragama. Nora Aritonang kemudian meminta maaf atas perbuatannya dan menyatakan bahwa tindakan tidak dimasukkan untuk menyinggung umat Kristen. Namun, kasus ini tetap menjadi perhatian publik dan memicu diskusi tentang pentingnya toleransi dan menghormati simbol-simbol agama. Teman-teman, dari beberapa video tentang penistaan yang ada, di sini juga kita akan melihat bagaimana toleransi juga yang ada di Indonesia. Teman-teman, dalam video tersebut telah mencerminkan toleransi agama di Indonesia sangat penting karena keragaman suku, ras, dan keyakinan beragama. Setiap agama mengajarkan untuk menjauhi hal-hal buruk dan mendekati hal-hal baik. Salah satunya adalah memiliki sifat toleransi. Toleransi agama dapat membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia seperti meningkatkan kerukunan dan harmoni antara umat beragama, mendorong komunikasi yang baik, dan saling tolong-menolong, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghargai dan menghormati perbedaan agama. Dengan memahami dan menerapkan toleransi agama, kita dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih harmonis dan damai.
Sekian video dari saya. Di sini saya simpulkan bahwa untuk mempertahankan dan memperkuat moderasi beragama sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang sangat mendalam tentang agama serta membangun toleransi dan harmoni yang kuat antara umat beragama sehingga dapat menghindari penistaan agama dan menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis bagi semua pihak. Sekian, terima kasih.